Oke, jadi ceritanya hari ini gua mau ngobrol santuy lagi dengan dia. Siapa lagi? Orang ini masalahnya dia lagi. Ternyata setelah gue lihat-lihat antusias ngobrol santuy itu cukup tinggi. Jadi menurut gua makin kita, tinggi. semoga makin tinggi. Kita lanjutin aja lah ya. Apa sih? Yang penting apa? Konsisten. Harus konsisten. Oke, sebenarnya apa sih yang mau gue bahas di ngobrol santuy episode 3 ini? Lebih Gila, lebih tepatnya bukan tentang sesuatu, tapi isi hati. Enggak. Salah gak gua? Iya, maksudnya kan ada sesuatu juga yang mengganjal juga. Jadi kan kita mau bahas. Apa tuh? Sebenarnya yang mau gue bahas ini overthinking deh kan, overthinking. Walau kayaknya udah pernah dibahas sih. Ya gak sih? Kapan? Nggak tahu. Sebelum ini apa? Nggak pernah, sebelum ini mah yang tentang karma. Ya pokoknya overthinking. Lu pernah gak sih kayak overthinking itu berlebihan gitu? Pernah. Tentang suatu hal. Pernah lah, nggak mungkin nggak pernah. Iya, Setiap orang pasti iya, pernah pasti overthinking. Iya. Cuman gimana cara lo menghadapinya itu yang penting. Iya tahu sih, maksudnya kayak overthinking lu seberlebihan apa gitu? Parah banget gak? Kalau gue overthinking lebih sering ketika gue di jalan. Di jalan tuh gimana? Di jalan tuh kayak misalkan gue ada basket nanti. Hmm. Begitu gue berangkat dari rumah, misalnya basket jam 6. Gue berangkat dari rumah jam 3. Tuh gue nongkrong dulu tuh. Pakai headset, dengar lagu, jalan, bawa motoran, suasananya angin. Kayak mendukung ya? Iya, kayak mendukung gitu. Vibe mendukung. Apalagi kalau ada kayak sebelumnya itu ada kata-kata, ada orang yang bilang sesuatu tapi ngeganjel, wah udah. Habis. Ya, Habis. Itu bahaya, cuman mau gimana? Iya sih, sama sih. Gue juga waktu overthinking tuh kayak gimana ya? Nih girls, you don't know this ya. Kita nih sebagai laki-laki yang naik motor kalau kena overthinking tuh pasti emang ada perasaan yang ngeganjel terus mau nangis kan, ya kan? Biasanya. Tapi kalau kita lagi naik motor, Ketahan. dengar lagu, mungkin dia ketahan ya. Kalau gue naik motor dengar lagu, wah nangis itu lega banget. Gak bohong. Ya, ini bukan masalah cengeng atau gimana ya. Tapi emang tiba-tiba nggak tahu. Iya kayak orang ekspresinya beda. Soalnya kayak yang gue dengar di sosial media kayak si Denny Sumargo bilang kan. Bang Den. Orang bakal jujur dan ngomong dari hatinya kalau orang itu udah mengeluarkan air mata. Bener kan? Maksudnya kayak that's true. Di saat lu nggak ngeluarin air mata dan lu happy aja itu, Ya lu bodo amat. Iya, lu merasa kayak nggak ada masalah sama sekali. Jadi kayak ya happy aja, jalanin aja. Lu mau berbohong juga dia nggak tahu ya kan. Kalau misalnya lu udah ngeluarin air mata tuh kayak ibaratnya berarti orang ini benar-benar jujur. Dia sampai nangis gitu kan. Nggak mungkin dia bohong lagi nangis, dia bohong kan. Apalagi dia berani nangis depan lu. Nah itu dia, maksudnya kayak appreciate him gitu. Walaupun dia ini dengerin aja. Dia him or her. Jadi dua-duanya lah gitu. Kita kan nggak ngambil dari perspektif cowok doang, tapi dari keduanya. Ya kalau bisa berkeduanya. Terus gimana tuh cara lu ngilangin overthinking itu? Maksudnya nggak dalam artian permanen hilang. Manusia itu kan Sementara maksudnya ketika itu hilang. Kalau gua kalau manusia itu kan biasa diciptakan untuk memikirkan yang kedepannya tuh negatifnya gimana. Maksudnya 70-30 lah. Manusia tuh pasti mikir, aduh ntar negatifnya gimana. Resikonya itu gimana ya? Gak mungkin orang manusia itu mikir kayak gak sabar nih gue nih mau ngomongin gini nih. Pasti positif nih. Iya makanya gak mungkin. Nah, terus gue orang overthinking. Terus excited. Terus cara ngilanginnya itu gimana? Run ya pokoknya gitu lah. Kalau misalnya gue lagi naik motor tiba-tiba overthinking, paling gue nongkrong di mana? Ya di mana aja terdekat lah. Paling biasa basket di Muara Karang. Ya daerah-daerah sono lah, ada warkop apa juga datengin aja lah. Oh iya sih. Tapi gue enggak gitu. Kalau enggak ya nyari tempat yang benar-benar bikin gue relax. Salah satunya Pik. Oh iya itu pasti sih, itu pasti. Gue kesono, gue duduk kan, ngeliatin aja langit, laut, denger lagu, ya udah kelar. Ntar juga hilang sendiri. Kalau enggak ya langsung ya gue tahan sampai jam basket gue. Habis itu gue main, udah, ntar juga hilang sendiri. Tapi ya kelar basket juga kepikiran lagi. Mau gimana? Cara setiap orang kan beda-beda ya. Kalau misalnya gue tuh kayak ada satu pancingan kayak yang bikin sesuatu yang bikin pikiran gue tuh bahagia. Apa tuh? Something yang bikin gue happy, apapun itu. Kayak misalnya gue ada rencana, wah hari ini gue pengen basket banget gitu. Terus tiba-tiba overthinking ketusuk kan gara-gara
si ini Ini ngomong si- sesuatu sama gue, aja. jadi overthinking blok kayak nusuk kan, kayak shit mikir lu 1 menit gini aja, 1 menit udah hilang anjir gitu. Maksudnya kayak setelah gue pelajarin itu kan kayak gimana ya, ya kita nggak boleh overthinking terus. Temen gue juga bilang kan, si Michael bilang, lo overthinking mati muda lu gitu. Gue digituin, overthinking mati muda lu. Emang bener ya? Tapi katanya tapi emang bener stres jadinya gitu. Oh iya, bener. Makanya jangan Jangan stres, jangan iya. gampang stres. Maksudnya kayak fokus apa yang sedang lu kerjakan aja gitu. Even ntar sesuatu atau ya overthinking itu akan lewat lagi di kepala kita, ya try to avoid that Ya, gitu. benar. Kayak hindarin aja. Ya lu fokus sama sesuatu hal yang sedang lu kerjakan, yang sedang lu kerjakan aja gitu. Daripada lu semakin ini kan semakin jadi gitu. Terus ada nih yang mau gue bahas lagi. Ini masalahnya kan nggak overthinking doang nih, namanya ngobrol santai semua harus dibahas, ya kan? Pokoknya ngobrol santai semua tuh harus dibahas. Lu pernah gak ngerasa gini? Apa? Di saat lu mau bikin seseorang yang lu sayangin ketawa, kita udah kayak nyakitin diri kita sendiri, dan dia tuh nggak ketawa, dan dia ini bisa ketawa lepas tapi sama orang lain. Pernah lah. Maksudnya kayak gimana ya? Gue ngerti maksudnya, ketika lu berusaha mengelawak tapi bukan ya, mungkin garing atau gimana, tapi lu udah berusaha gitu loh. Iya, maksudnya kayak Ya gimana kayak sama kayak ketika lu mau bikin dia bahagia dengan apa gitu, surprise kecil-kecilan atau tapi dia biasa aja. iya, lu apa sih, kayak lu ada gak sih perasaan kayak damn man, apa gua harus mundur gitu, ada mikir gitu gak sih? Ketika hal itu terjadi, kalau gua 50-50 ya. Kenapa? Ketika lu udah berusaha tapi dia udah nggak nanggepin, itu mungkin dia udah capek, mungkin satu kalau mungkin dia udah capek karena kita, atau dua emang dia punya perasaan sama yang lain, atau dia emang nggak peduli. Iya. Itu yang gua anggap ya. Cuman kita nggak tahu perspektif dia Iya, itu betul, gimana betul. dalam menanggapi apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi ya itu bakal overthinking pasti itu ketika Iya. gini. Jadi overthinking Nih, itu datang karena misalkan hal itu. ini dia. Ini si cewek nih. Misalkan lu cowok lain, temen gua. Nih, gua lagi ngobrol nih. Dia biasa aja. Ketawa juga hehe gitu Udah doang. gitu gua udah mulai diam. Gua kayak Gantian gue yang ada ngobrol. temen gua, misalkan yang lain datang nih. Ngobrol gua sama dia. Gini, udah gitu dia kayak ya ibarat kata terabaikan bentar lah, karena gua ngobrol bentar sama ini. Itu misalkan lu temennya ini ngajak ngobrol dia ketawa-ketawa, padahal menurut gua topiknya itu lebih rendah dari gua, ngerti nggak maksudnya? Iya. Nah, tapi dia itu ketawanya lepas. Nah itu, it hurt sometimes but she didn't know. Nah itu ya, maksudnya kayak fuck, gimana caranya orang lain bisa bikin dia ketawa tapi gua nggak bisa. Nggak bisa, kenapa gitu Kenapa? loh. Apa karena ada perasaan jadi dia bisa ketawa, atau dia memang nyaman sama seseorang yang bikin dia ketawa gitu. Cuman kalau yang bikin overthinking itu gua dulu ya. Tapi sabar, tapi ketika kita bilang kalau kita nanya ke dia, "Weh, kalau gini yang bakal ada di pikiran dia itu, dia bakal mikir, kenapa lu nggak berusaha lebih buat bikin gua ketawa? Lu Bener kan? dia mikir gitu. Ya ada sih, maksudnya. Ada kan? Ya tapi ada juga yang Tapi- jawab kayak ya kita ibaratnya ini ya kita Ya. itulah misalnya si cewek ini tuh ketawanya tuh susah gitu ya sama gue, kayak jaim gitu kalau mau ketawa sama gue, tapi giliran orang lain kayak Bodo amat. nah itu. Iya, seperti gue bilang tadi. Padahal kalau justru ngapain sih lu jaim mama gua kayak baru kenal gitu. Iya, Padahal maksudnya. sedangkan kita lebih dekat berdua gitu loh. Iya, lu jadi mikir gak sih, di saat kita cemburu itu terkadang cewek kayak mikir itu cuma teman dia. Masalahnya ya, Tapi kita sebagai laki-laki cowok kita ngerti pikiran si cowok ini gimana Nah, sebenarnya. itu Walau maksudnya. belum tentu, tapi kita tahu pikiran terburuk kita Nah gimana. itu iya, makanya kadang cowok suka mikir kayak gitu, tapi cewek belum tentu ngerti apa yang cowok pikirkan. Maksudnya dalam artian tuh lu harus ngerti juga bukan pasangan, maksudnya kayak orang yang lu suka dan orang yang itu suka sama lu, ya lu ngertiin perasaan dia juga, bukan lu mau di ngertiin sendiri, tapi lu sendiri begitu, ngerti gak sih? Maksudnya kayak bisa main sama cowok-cowok lain yang Ya, makanya dalam artian ada kata-kata bilang don't treat her like a queen when she didn't treat you like a king. That's deep, bitch. That's deep.
That's deep. Atau ya gue salah grammar apa enggak, pokoknya intinya itu. Iya. Pokoknya kalian pasti connect. That's deep. That's fucking deep. Nah, itu ada orang bilang don't date a girl that you want. Date a girl that wants you. That's deep. Itu keren sih, bener Iya. sih. Karena ketika lu yang ngejar satu orang ini, dia gak mungkin sifatnya ketika dia ngejar lu. Pasti Bukannya beda. kita gak mau ngejar satu cewek ya, cuman gimana ya? Di saat kita ngejar cewek itu, karena cewek itu nggak peduli sama kita. Nah, Maksudnya gitu. sebenarnya lebih enak ketika lu berdua tuh secara nggak tahu sama-sama ngejar. Nah, itu itu lebih enak. lebih enak ya maksudnya. Tapi ada saatnya lu berdua saling confess feeling. Itu lebih enak. Iya. Kenapa? Lu ngejar si cewek ini bukan nggak tanpa dia tahu dan tanpa lu tahu dia ngejar lu juga. Saling kejar-kejaran nih. Iya, Saling dekat-mendekat. Nah, dibalas satu saat ini. Udah gitu lu berdua bakal wah. To be honest ya. Langsung to be honest. Lu bakal merasa wah. Kayak cocok nih kan. Ya, jujur Bukan aja. kayak cocok. Wah, Wah. yang di pikiran gua terjadi. Oh iya. Gue bisa sama dia. Dan gue bakal pertahanin. Iya. Beda ketika lu ngejar si cewek, yang bakal pikiran si cewek, gue terima gak ya? Nah, iya benar. Ini setelah gue terima, gue pertahanin gak ya? Iya benar. Beda kan ketika lu sama-sama ngejar cewek, sama-sama ngejar gitu loh. Lu ngejar, dia ngejar. Itu beda. Pasti Makanya. pasti ini ya. Pasti Iya. Dia lebih gua menghargai mau. sebuah Iya. hubungan gitu loh. Nah, ya dia yang gue mau. Nah, Itu pokoknya jadi kayak sama-sama mau. Jadi nggak harus jangan bikin nggak cuma pertahanin satu atau ini, enggak, udah gitu lu terima bikin atau ini enggak. jadi suka malu enggak? Itu ibarat kata lu nyamper dia, lu narik dia. Iya. Jangan. Lu datang ke dia datang ke lu berdua tarik-tarikan. Oh iya. Lu dapet kata-kata dari mana? Ya tahu itu kan orang Bagus sekali. Bagus sekali tuh ya. Tapi benar sih. Don't treat her like a queen ya. Pokoknya jangan when gitu she lah. doesn't treat you like a king. Nah iya makanya kadang gue nggak mau ngejelekin cewek atau gimana. Pokoknya kadang cewek tuh kadang Kan ini pandangan kita sebagai iya cowok, nggak ya. mungkin Ini dong. pandangan Kecuali kita gue di sebagai sebelah gue ini cewek. cowok. Kalau lu sendiri gimana tuh kalau misalnya hal itu terjadi ke lu? Kayak lu misalnya ada si cewek nih. Lu bikin dia ketawa tapi nggak bisa. Dan dia fun sama temen lu gimana? Gue itu kalau yang seperti itu tuh kayak diem dulu. Maksudnya dalam artian tuh Karena diam karena gue mikir jadi overthinking kan gara-gara Ah. kenapa si cewek ini bisa ketawa sama orang lain sedangkan sama gue tuh susah. Jadi gue pikir overthinking habis itu lewat ya udah lupain itu. Cuman di saat hari itu at the end of the day maksudnya udah malam udah mau hari ini berakhir gue kayak ibarat nanya kata lu mau tidur. masih gue nanya lu kenapa gini-gini lu bisa gini-gini. Oh. Cuman jawaban dia tuh kayak yang bikin gue percaya sama dia. Gue nggak mungkin gampang suka sama seseorang. Gue cuma ketawa, belum tentu gue suka sama dia. Benar sih. Walaupun gue susah ketawa sama lu. Tapi emang bener. Cuman kayak you should understand us. at least Iya. appreciate dikit lah ya. Maksudnya Apa kayak sih? even lu ketawa sedikit atau ketawa ya walaupun sedikit tapi bisa bahagia sama kita ya. Ya, Itu udah sebenarnya baik gitu kita. jangan gimana ya, walau itu terhitungnya agak Lu kekating kan jauh banget. ya, walau itu agak terhitungnya keterpaksa Iya. tapi ya harusnya ngerti lah cara appreciate itulah bisa. Maksudnya ya gimana ya, understand our feeling lah gitu ya kan. Jangan sendiri yang mau di understandin tapi kita nggak di understandin sama dia sama gitu. kayak yang tadi gua bilang. Iya benar. Nah terus ini udah gue bahas sama teman gue namanya Michael. Tadi itu mau gue undang ke sini untuk bikin video Tapi nggak bisa. jadi gue ngomong sama dia nih. Teman-teman gue juga sampai bilang, Dik, kalau takut sama cewek lu, sorry bro, gini loh. Kalau misalnya lebih ke main nyali takut sama cewek enggak, cuman yang kita takutin itu kalau kita putus hubungan. Itu. Itu. Makanya orang-orang bilang Gila. kayak bilang tuh, pertama gue dibilang bucin, kedua gue dibilang takut sama cewek. Hal yang kedua ini, yang satu masih gue bisa toleransi, yang kedua ini gue bukan nggak bisa toleransi, cuman lu nggak tahu gue tuh dulu gimana. You judge me before you don't know me gitu. So I'm better off alone. Ya kan maksudnya kayak gue nggak mau, gue takutnya tuh orang ngelihat kayak gue nih ada salah sedikit, gue minta maaf ya, sorry gue bilang itu ya kan. Terus kayak ada apa sedikit dia yang salah juga kadang gue sorry gitu kan. Jadi orang mikirnya gue takut, sebenarnya yang gue nggak mau keluarkan itu egois gue. Maksudnya yang dari dulu tergali lagi
keluar ke permukaan lagi, muncul lagi egois, berantem. Maksudnya dalam artian kayak gue nggak mau berantem sebenarnya, makanya gue bilang sorry. Bilang sorry terus itu karena gue mau berantem dan gue nggak mau ngeluarin egois gue yang lama dan hal-hal yang lama itu terjadi lagi. Benar, itu bukannya gue takut. Itu namanya lu kemajuan diri gitu. Nah itu maksudnya bukannya gue takut. Even dia salah pun, kalau misalnya ada salah, dia ya pasti gue kasih tahu, walaupun nggak dengan cara yang seperti yang ya ngomongin baik-baik ya pasti ngomong baik-baik lah, nggak mungkin sampai kayak nggak mungkin lo tiba-tiba lu ya tadi gini iya. Ya, nggak boleh. Nggak, maksudnya nggak mungkin juga. Terus gimana ya tadi gue mau bilang, buat kalian cewek-cewek, nggak semua cowok itu nggak berani bilang maaf. Kita cowok-cowok ada cowok yang lebih milih buat minta maaf demi hubungan kita baik-baik saja, meskipun kita nggak salah, ketimbang hubungan kita rusak. Itu yang gue tangkap sih. Cuman ya beda-beda kan tiap cowok. Gue sampai dibilang sama si yang ini, dibilang kayak, lu kenapa minta maaf mulu? Maksudnya kalau gue salah dikasih tahu. Ya makanya gue jujur kan, kalau misalnya gue ini, ya gue minta maaf karena gue gak mau berantem sama lu. Gue takut egois gue yang dulu-dulu itu kegali lagi dan gue keluarin lagi. Dan akhirnya gue minta maaf. Terus dia ngejelasin juga kenapa gue gini. Gue jelasin bla 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 bla. Untungnya dia mengerti. Bagusnya sih itu. Cuman Iya. kalau menurut gua, kalau itu lebih baik kalau misalnya lu ada merasa dia ada salah, mendingan lu omongin. Tapi sebelumnya itu lu bilang sorry dulu. Sorry kalau misalnya gua nyinggung, tapi gua mau cerita nih. Gara-gara yang soal jadi gini, baru lu ceritain nih. Bla 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 bla. Baru maaf nih, lu bilang maaf lagi ujungnya, takutnya nyinggung gitu. Tapi ini ngeganjel pikiran gua. Gue pasti gitu. iya, sebenarnya kadang-kadang gue kalau mau ngomong sama dia tuh kayak ngomong dulu. Pikirin dulu lah kata-katanya jangan. Sorry, tadi ada telepon dan cukup terganggu, jadi ya kita jeda sebentar dan akhirnya kita lanjut lagi. Apa ya, maksudnya kita akan jujur di saat udah the end of the day, maksudnya malam hari Karena itu udah harinya lu nyantai, lu berdua ya, nyantai. mungkin udah enak pikirannya dan akhirnya Kan kita nggak jujur mungkin aja. ketika lu lagi capek-capek lu omongin. Wah, habis. Itu malah yang bisa jadi emosi. Bisa berantem ya kan. Benar. Kayak ya udah, ya harusnya yang cewek juga ngerti lah kita kayak gimana, makanya kita jujur ya gitu. Maksudnya kayak Kalau udah punya cewek yang open minded dan dewasa dan sepemikiran sama hal itu enak. wah sangat, maksudnya nemu orang yang OM itu susah. Sumpah. Mereka apa menurut mereka dan menurut kita OM itu beda-beda. Menurut kita OM itu begini, tapi menurut mereka beda. Iya, pasti. Sama ketika kita ketemu orang ya gitulah pokoknya. Ketemu orang baru ya pasti ada rasa gimana gitu, kayak ngebahas tentang suatu hal tapi dia nggak bisa open minded dan akhirnya berantem gitu kan. Ya semua berawal dari orang nggak open minded sih. Kayak dulu aja nih kita lempar balik ya kan, jauh nih. Lempar balik. Si mantan gua si ya. itu juga. Itu dulu nggak gitu open minded. Menurut kita. Iya, menurut kita, tapi bagi menurut- dia beda mungkin Mungkin dia juga open minded. Gue punya satu kata-kata yang bagus. apa tuh? Lu kalau belum berkomitmen, yang nggak usah dating dulu kalau lu masih mau jalan-jalan sama cowok lain. Oh benar. Bener, Kalau lu maksudnya, sudah berkomitmen lu susah buat begitu, nggak bisa. Maksudnya kalau udah berkomitmen dan emang lu mau dating dan lu emang berkomitmen, ya jangan sakitin perasaan pasangan lu gitu. Benar. Kasihan pasangan lu yang udah bener-bener ngasih komitmen sedangkan lu main-main sama dia. Ini hati bukan playground. Benar bagus. Ini hati bukan playground gitu. Jadi ya jangan dimain-mainin. Semua manusia itu punya perasaan. Kenapa orang-orang banyak yang berubah dan jadi set point, jadi orang-orang jahat dan jadi bukan orang-orang jahat, maksudnya dalam artian tuh orang yang suka mainin cewek, cowok-cowok gitu ya, karena mereka tersakiti di saat mereka sudah memberi kepercayaan dan komitmen. Itu bahasa singkatnya fuckboy itu terlahir dari softboy yang tersakiti. Nah, ya banyak orang ngomong gitu, maksudnya kayak ya dihargain lah perasaan dia yang udah benar-benar berjuang mati-matian buat lu dan memberikan kepercayaan dia ke lu. Karena ketika orang itu udah berpaling dari lu bakal merasa kehilangan. Itu benar. Iya benar, pasti berasa. Dan intinya hargain sih perjuangan dia. Pastilah, dalam sebuah hubungan juga menghargai apa yang udah pasangan kita lakukan itu penting gitu loh. Jangan Iya. Kita nggak boleh lah ketika pasangan lo ini lo merasa kayak misalkan lo ngasih dia barang yang lumayan branded, dia ngasih lo cuman ini, ya lo jangan apa sih maksudnya cuman ini, jangan. Hargain apa yang dia kasih. Hargain tetap, karena perjuangan dia buat mikir hadiah apa yang mau dia kasih ke lo. Satu,
perjuangan dia mau pergi beli itu 2, dia mau ngeluarin duit Itu 3. 3. Nah, itu dia Terus mau kalau misalnya dapat respon yang negatif dari ceweknya, kayak ceweknya nih barang apaan sih kenapa? Wah, men. ya, itu kan salah di dia, makanya kita bilang Bukan sakit-sakit lagi tuh. makanya kita bilang hargailah apapun yang pasangan kalian kasih gitu. Iya, Even iya. itu nggak sama hal yang lu harapkan, nggak Dan- sebagus yang lu harapkan. Nah, iya benar. Maksudnya Tapi, dihargai lah intinya. Ya, kayak lu ngasih iPhone, lu cuma dikasih coklat ya. Iya, lu berharap iPhone dapetnya coklat. Lu ya kan? berharap ya kalau iPhone balik lalu berharap dapat ya jam tangan Dewen 3 yang KW juga nggak apa-apa dah. Iya, gitu yang kan, penting tapi bisa dipakai gitu. oh ya. Tapi yang Tapi yang dikasih lu misalnya cuma coklat ya lu appreciate juga. Kenapa itu dia mau keluarin duit, dia mau pergi beli, dia mau itu waktu buat mikirin mau buat pergi beli itu lumayan juga. Iya, loh. maksudnya, iya. Jadi kalau dari treat sama cowok lo as a queen, ya lo harus treat dia balik as a king. Iya. Bener kan? Ya. Sama, ibarat katanya kalau lu beliin gua tiket nonton, gua beliin lu beliin kita tiket nonton, gua beliin kita makanannya. popcornnya, ya kayak gitu. Gua beliin makanan, lu beliin minuman. Maksudnya Tuh. kayak ya saling timbal balik lah, simbiosis mutualisme jadinya. hubungan nggak Emang mungkin harus cuma gitu. lu hidup cuman buat ngebikin dia bahagia. Enggak lah, gua juga mau bahagia gitu loh. Iya. Masa lu nggak bisa gini ke gua itu Mm-mm. bukannya kita minta ya, cuman hubungan apa yang begitu gitu. Iya, Masa itu cuma mah namanya satu arah? itu namanya menyakiti diri sendiri Ya, kan. sama aja lu buang-buang waktu, buang-buang duit. Kalau kata Us tuh satu, Apa tuh? cinta itu adalah seni menyakiti hati diri sendiri. Oh, Emang bener sih. Di saat lu mencintai orang lain tapi orang lain tidak mencintai lu, ya, itu benar. Itu Beres. kata itu benar. Hmm. Tapi kalau ketika lu berdua saling mencintai kayak yang tadi gue bilang, itu udah beda pasti cerita. beda cerita. Pasti lu menemukan kebahagiaan itu sendiri, even lewat cara sekecil apapun. Jujur nih, banyak rahasia cowok yang nggak dikasih tahu ke cewek karena takut nyinggung dan takut malah ribut. Iya, pasti cowok kalau sakit hati ya, dia nggak mungkin dia ngomong sama ceweknya, dan nggak mungkin bentak-bentak ceweknya setiap dia sakit hati. Mungkin ada cowok Iya, yang baru gitu, ngomong, tapi mungkin itu ada, tapi nggak semuanya Iya, nggak begitu. semua begitu. Bahkan ya, kebahagiaan cowok tuh nggak semuanya sama. ya beda-beda. Nih, ada cowok yang senang di saat naik motor dipeluk, Ada juga yang itu udah bahagia banget. Ada juga yang enggak, ada juga yang harus seks dulu baru bahagia. Padahal mah enggak. Padahal belum tentu juga, misalnya ada juga yang enggak gitu. Ada Tapi juga yang harusnya- cuma dipegang tangannya udah bahagia. Ada Nah. juga yang cowok bilang, yang ceweknya bilang gue sayang sama lu dan gak bakal ninggalin lu, itu juga bahagia. Walau belum tentu itu terbukti. Nah benar. iya, makanya Kayak kan itu kalimat penenang. ya kan ada kata-kata, di saat lu marah jangan buat decision, di saat lu seneng jangan buat janji. Benar. Soalnya ya belum tentu hal itu terjadi gitu. Udah sih. Karena habis. takutnya nggak sesuai ekspektasi sih, benar. Iya emang, maksudnya ya kita berencana kan bukan kita yang menentukan kan, kita cuma bisa berencana. Jadi ya let it flow, semua tuh harus let it flow. Biarkan waktu yang menjawab lah. Itu namanya time heal. Benar. Kalau dulu tuh kita disakitin itu kan kayak ya sebut aja kita video buka-buka pertama kita ya, bukan ngobrol santai pertama lah, itu nggak bisa pertama sih. Yang pokoknya itulah. Pokoknya itu. Dan kayak gue mikir ya mau apa lagi, ya pasti let it flow, semua let it flow. Dan ya emang time heal yang paling bener tuh waktu yang bisa mengobati kita. Dari yang dulu lu iya. nangis gara-gara pisah, sekarang udah biasa aja. Maksudnya kayak terus dari dulu yang gue egois juga kayak sekarang Udah enggak. udah biasa aja. Dari dulu yang kayak dia nggak balas chat dia kemana, gue sekarang Sekarang ya dia udah, nggak dia balas, balas enggak ya enggak. Iya, maksudnya ya begitu, maksudnya di dalam hubungan juga nggak harus setiap hari ngechat dan lu harus nungguin depan HP gitu. Kok dia nggak balas, dia kemana, dia Seharusnya begini, yang Maksudnya kayak benar itu lu nggak perlu intens chat, tapi lu kalau lu ada apa-apa mau cerita, Iya. kita pasti punya waktu. Udah gitu, ketika lu nggak ngechat, lu doain aja yang terbaik. Ketika dia melakukan sesuatu kegiatan dan itu positif, dukung dia, jangan lu bikin dia drop, jangan lu kemana sih kok nggak ada kabar gini-gini, jangan. Sesekali mungkin boleh lu nanya lagi ngapain gitu, mungkin. iya, itu emang iya, maksudnya Tapi kan jangan buat keseringan. ngabarin juga iya. Ya. Kalau mau pergi atau gimana lu bisa ngabarin kan, jadi kayak enak gitu. Iya. Maksudnya banyak orang-orang yang mikir kalau misalnya lu nggak teleponan, lu nggak chat, lu nggak ketemu, lu nggak nganter dia pulang, lu nggak Itu gini bukan itu, berarti lu dia mikir nggak sayang putus. sama lu, Iya, enggak. bukan mikir kalau dia tuh nggak sayang sama lu dan dia udah berpaling sama cowok lain. Ya memang ada beberapa yang seperti itu, cuman nggak semua begitu kan. Maksudnya kayak ya sebut saya gua lah ya. Kita ini waktu itu si Michael lah, gue sebut aja namanya, si Michael nanya,
lu kenapa sama cewek lu? Kayak gue bilang kayak dia mau pulang bareng teman gue. Terus dia bilang, oh gue kira berantem. Terus gue dalam hati juga ada 50-50. Pertama itu masih belum damai dengan overthinking gue ya, maksudnya kayak Masih overthinking. maksudnya kayak nih cewek bakal suka gak ya sama teman gue ya, gini. Cuman ada satu pancingan yang dibilang kayak gitu, gue nggak gampang suka sama orang gitu. Itu yang mau menjamin, kata Iya, jaminan. menjamin nama. Jadi gue overthinking itu hilang dan Michael mengira gue itu berantem, padahal sebenarnya ya itu kan pandangan dia. Setiap nih di saat gue ingin mendekati seseorang gitu, orang rata-rata itu akan berbohong di awal, jujur di akhir. Gue kebalik, gue jujur bener-bener orangnya gue gitu kayak gimana. Supaya dia lebih baik, lu tahu gue duluan dari di awal. Iya, kalau bener sih. Sebelum menjalani ke hal yang lebih serius. Iya, maksudnya kayak gue tahu diri gue nggak good looking, tapi gue jujur gitu. Biar lu nggak menyesal ketika lu tahu sisi balik. Iya, gitu buruk loh, kayak sisi kita buruk gimana, baik kayak gimana kan, jadi nggak nyesel di akhir-akhir gitu. Ya, justru orang-orang yang jujur itu sulit, maksudnya gimana ya? Ya karena orang-orang sekarang tuh mikir Orang yang jujur good looking lebih itu susah. lebih baik Iya, daripada benar. orang yang jujur gitu, makanya. Orang yang jujur lebih sulit diterima ketimbang orang yang berbohong tapi bikin bahagia. Nah itu dia, maksudnya kayak ya lo harus menghargai dia lah, dia mau jujur dari awal. Makanya kalau kita kasih taruh kepercayaan ya jangan dikecewain. Jangan lu bocorin gitu. Cukup lu aja yang tahu. Lu mau ngelak ya udah, tapi lu jangan sebarin gitu loh. Ibaratkan amanah dari Tuhan yang lu selalu jaga gitu. Benar-benar. Jadi harus dijaga, maksudnya ya gitulah. Jangan dikecewain intinya. Kalau misalnya udah dikasih kepercayaan lebih sama dia dan dia udah naruh kepercayaan sama lu, ya lu harusnya bisa naruh kepercayaan lu juga ke dia juga gitu. Jadi ya seperti itu masalah hubungan lah ya. Ini dari overthinking sampai hubungan jauh sekali ya. Tapi ya udah 30 menit ini kayak gue capek ini. Yang pertama 14 menit gue lihat videonya. Oh, iya? Iya, 14-an. Ini berapa? 11. Ya udah. Belum lagi yang kedua atau berapa tuh? Yang kedua paling 8 menit, setengah jam lah. Ya semoga ada yang nonton sampai di akhir-akhir gini, kata-kata kita bisa diambil yang positifnya, yang negatif dibuang. Baru gue bilang. Ambil hikmahnya, jangan ambil yang negatifnya. Biarkan yang negatifnya berlalu, yang positifnya lu ambil. Nah kalau misalnya ambil negatifnya, lu ubah itu menjadi suatu energi yang positif. Jadi ya ibaratkan overthinking. Negatif ketemu negatif di matematikanya jadi positif. Nah, ya intinya seperti itu. Jangan terlalu dipikirin kalau misalnya kalian memang overthinking. Fokus on your something that you do. Yang akan lu lakukan, yang itu focus on positif buat lu ya itu. Dan ya udah, jangan terlalu pikirin lah intinya. Kalau pikirin terus nggak akan hilang soalnya. Dan percuma, itu akan menyakiti diri lu sendiri. Lu pikiran terus lu jadi nggak fokus dalam suatu hal yang sedang lu kerjakan, dan akhirnya semua berantakan, seperti kerjaan, seperti belajar gitu. Lu mau kan lagi musim-musim UAS ya kan, PAS gitu, dan lu nggak fokus sama satu hal itu ya jadi berantakan. Ya mungkin segitu aja videonya hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dia udah nggak ada channel. Selalu seperti itu ya. Lagi vakum. Main game enggak? Apa enggak? Ya udahlah, biarkan saja. Ya mungkin segitu aja videonya. Gue Ricky Gunawan, sign out. Dadah. Dadah.